langsung itu ada nulis 3 atau kerja sepulang salah dari itu pokoknya bagaimana jangan di jemuran pada saat satu datang sekali. Boleh, habis acara langsung angkat. Iya ya, kan sini sementara. Ini ya. Habis Tuhan, para undangan, seluruh jemaat kolom 15 maupun jemaat kolom 14, saudara bersaudara, tetangga, lingkungan yang diberkati Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan beribadah syukur bersama keluarga Ati Sonda, di mana kemarin hari karena ada acara di gereja jadi ditunda hari ini. Kemarin hari adalah hari yang bersejarah bagi keluarga besar Sonda Ati, di mana 5 tahun yang lalu Bapak Alan Sonda dipanggil Tuhan. Jadi hari ini orang boleh bersyukur bersama, diundang oleh keluarga untuk merayakan syukur mengenang kepergian selang 5 tahun dari Bapak Alan Sonda. Oleh karena itu kita akan mengikuti acara sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang dari keluarga, dan selanjutnya ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Kalangi STH, dan selesai ibadah ada penyampaian karena ini memang ibadah rutin hari Jumat, tetapi diminta oleh keluarga dimajukan. Jadi demikian informasi, dan saat ini kita akan mendengarkan ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh keluarga. Kami persilahkan. Selamat malam, shalom. Damai di hati. Ya, terpujilah nama Tuhan. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan Yesus lagi memberi kesempatan bagi kita semua, lebih khusus jemaat kolom 14, sekaligus diundang dengan kolom 15, bahkan juga saudara bersaudara, tetangga dengan tetangga. Itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Dalam rangka juga memperingati 5 tahun meninggalnya almarhum Alan, sehingga Ati atau keluarga Sonda Ati bersyukur sebetulnya pada hari kemarin tanggal 14, kalau DPAD tanggal 13. Jadi oleh sebab itu mereka juga bersyukur, Ati bersyukur Tuhan telah memberi kekuatan, kemampuan selama 5 tahun kepergian suami saudara kami. Oleh sebab itu saya atas nama keluarga menyampaikan yang pertama selamat datang kepada pemimpin ibadah Bapak Pendeta Samuel Musa Kalangi Sarjana Teologi, bahkan jemaat kolom 14, selamat datang juga. Selamat datang dengan jemaat kolom 15, bahkan para undangan. Sekali lagi atas nama keluarga menyampaikan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Menyanyi bersama-sama, aku hendak bersyukur, dan apa yang selanjutnya, dan
selesai masa sekolah, pendeta akan memasang lilin. Mbak Ati akan memasang lilin. Dipersilakan Mbak Ati untuk pasang lilin. Sambil kita menyanyi bersama-sama, aku hendak bersyukur dan apa yang selanjutnya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersyukur karena baikmu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, kita habiskan ibadah syukur ini. Terhabislah ibadah syukur keluarga besar Sondak Ati dalam rangka mengenang 5 tahun meninggalnya almarhum Bapak Alan Sondak. Karena itu jadilah ibadah syukur Jemaat ke-14 bersama para undangan. Jadi karena pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih Tuhan memberkati kita. Amin. Silakan duduk dalam Alkitab dalam Yesaya 61. Yesaya 61 ayat, saya mengutip ayat 10 dan 11. Yesaya 61 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita bersyukur karena di malam ini tentu kita diundang oleh keluarga yang bersukacita, keluarga Sondak Ati, Ibu Canda, karena anak-anak cucu dalam rangka perayaan mengenang 5 tahun meninggalnya almarhum Bapak Alan Sondak. 5 tahun yang lalu sudah berpisah dengan janda, anak-anak cucu, bahkan korang semua. Tapi ini tentu bukan acara duka cita, gitu. Ini acara syukur. Jadi itu duka cita lewat 5 tahun lalu. Jadi ini acara syukuran. Bersyukur bersama bahwa Tuhan itu baik, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa bagi berjanda, bagi keluarga yang ada. Karena itu tentu saudara-saudara, kalau acara-acara seperti ini tentu boleh saya katakan juga ini acara budaya orang Minahasa. Gitu. Kalau onak mau pergi di lain-lain, mungkin onak kalau beberapa tahun sudah jadi atau ada seperti ini, orang gunung, orang Minahasa, Mbak Atik walaupun orang Jawa, tapi karena kawin dengan almarhum ini Bapak Alan, jadi seperti ini, inilah tradisi kita. Orang gunung, orang Minahasa, orang Kontemboan. Nah, pastikan Ibu Atik, Mbak Atik sudah bergaul dengan orang Insel, Minahasa seperti inilah. Tapi ini juga bukan cuma acara-acara budaya orang Minahasa. Bukan orang mau berhamba, atau orang mau dikubur beberapa tahun nama Atik, itu bukan orang mau berhamba Bapak Alan ini yang dia semua meninggal. Tapi tentu inilah
kita bersyukur acara budaya, tapi ada unsur teologisnya. Unsur teologis apa yang orang mau PT mau petik pada acara syukuran 5 tahun ini? Tentu bagaimana kasih Allah, kasih Tuhan itu luar biasa, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa bagi Mbak Ati, bagi anak Poyo, cucu, keluarga yang ada, sehingga tentu itu penghiburan, itu kekuatan iman yang terus keluarga nikmati, dan keluarga mau mengundang kita di tempat ini untuk bersama-sama kita bersuka cita iman pada saat ini, baik kolom 14 atau para undangan seperti itu. Jadi ini juga tentu saudara-saudara sepadangan dengan firman dalam Yesaya 61. Inilah kabar selamat. Ini kabar selamat kepada Sion, saudara, luar biasa. Ini peristiwa ketika umat dorang baru keluar dari pembuangan perbudakan di Babel, saudara. Ini pasca pembuangan. Ketika dorang ada di keluar pasca pembuangan, tentu ini Yesaya memberikan angin segar kepada mereka, memberikan pencerahan-pencerahan rohani kepada mereka, memberikan pencerahan-pencerahan teologis kepada umat Yehuda yang ada. Karena memang orang dah trauma, stres berat, frustasi, karena baru keluar dari kesengsaraan mereka, perbudakan di Babel, saudara. Perbudakan ya tidak gampang, saudara, karena bicara perbudakan ya begitulah, luar biasa tekanan mereka. Tapi bagaimana Allah datang lewat nubuatan Yesaya untuk memberikan penguatan-penguatan, memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan pemahaman yang kokoh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka, saudara. Ini saya mengutip ayat 10 dan 11. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allah, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi bagaimana umat harus bersukaria, umat harus bersuka cita, karena Allah yang nak mesti tinggal pada orang, Allah yang nak mesti biar pada orang. Allah begitu mengasihi mereka, apalagi kasih yang dorang baru keluar dari pembuangan, saudara. Karena itu ada dikatakan tahun rahmat Tuhan. Ada istilah kan, ada tuh lagu bilang, inilah tahun Yobel. Kita selalu pakai lagu dia tuh. Tahun Yobel, tahun pembebasan. Jadi tentu tuh utang piutang orang miskin sudah akan diperkaya, tuh dilimpah-limpahkan, tuh ada lebih berbagai kesana untuk orang-orang susah, seperti itu. Nah itu kan tahun Yobel. Nah inilah tahun Yobel, saudara-saudara. Inilah tahun pembebasan. Bagaimana kabar selamat kepada Sion? Ini tahun pembebasan Allah yang luar biasa. Tahun Yobel memberikan mereka kelegaan. Yesaya datang memberikan penguatan kepada mereka, memberikan pencerahan kepada umat Yehuda bahwa orang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ini merupakan suatu kesaksian yang luar biasa, saudara-saudara. Itu ayat terakhir katakan tadi, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Jadi ini merupakan suatu hal yang luar biasa, saudara-saudara, bagaimana Allah memperhatikan umat Yehuda ini. Allah begitu mengasihi mereka lewat ada tahun pembebasan, tahun rahmat Allah, tahun Yobel. Jadi ini tentu orang juga akan ke Yerusalem karena ada tugas tanggung jawab yang harus mereka membangun bait Allah di sana. Jadi tentu bagaimana ini merupakan suatu tanggung jawab juga yang harus umat Yehuda perankan, karena kita kasihan orang dari nol, dari perbudakan, cawana apa-apa, ada apa-apa, yaitu susah, miskin, tertindas, aniaya dan sebagainya, mau pergi Yerusalem, memang mulai dari nol. Nah ada apa-apa, so dong baju kurang rapi semua, so memang ya itulah
penderitaan mereka, saudara-saudara. Tuh. Tapi bagaimana mereka dikuatkan lewat nubuatan Yesaya ini bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka, apalagi ada tujuan-tujuan ke kota Yerusalem, kota yang indah mulia, kota suci. Ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi tentu itu tanggung jawab orang membangun baik Allah di sana. Jadi, tetapi bagaimana ini pembebasan Allah ini akan terjadi asal orang mau ada dalam pertobatan, ada dalam pencerahan, ada dalam perubahan gaya hidup. Karena apa, saudara-saudara? Mengapa mereka ada di perbudakan? Ini juga dievaluasi oleh umat yang disampaikan oleh Yesaya. Dorang dibuang ke perbudakan Babel karena apa, saudara? Karena dorang salah sendiri, dorang berdosa-dosa, dorang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ini tentu jadi evaluasi daripada orang. Jangan begitu ulang, jangan Allah akan juga akan murka kepada mereka. Ini Allah begitu mengasihi mereka, mau pergi di kota Yerusalem yang indah mulia, saudara-saudara. Jadi janji-janji Allah akan mereka nikmati asal dorang mau ada dalam pertobatan. Evaluasi juga sana siapa dorang dibuang karena itulah dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi dorang mesti adakan pencerahan, perubahan gaya hidup mereka supaya betul-betul hidup di dalam kasih Allah, pertobatan di dalam Allah, perubahan hidup, pencerahan hidup, seperti itu. Jadi tentu saudara-saudara, sebagaimana tema bacaan kita adalah gereja sebagai pemberita kebebasan. Jadi tentu ini juga menjadi suatu gambaran bagaimana kita sebagai gereja harus menyuarakan suara pembebasan. Sebagai gereja itu tanggung jawab kita. Bagi orang sebagai hamba-hamba Tuhan, menyuarakan suara kebebasan bagi umat. Bagaimana tuh berkat kebebasan dari Allah itu akan terjadi bagi umat. Tentu di dalamnya harus ada pertobatan. Perubahan gaya hidup. Usahakan kita sebagai umat Tuhan harus ada dalam pertobatan hidup, perubahan hidup, supaya kita akan memperoleh kebebasan yang berasal dari tangan kasih Tuhan, saudara-saudara, yang menjadi kesaksian. Bagaimana kita sebagai orang percaya yang tentu masih banyak penindasan yang terjadi bagi orang percaya, saudara. Bagaimana orang bisa melihat, apalagi ini tahun pembebasan, yang miskin akan diberikan kelimpahan, hutang piutang dilunasi. Jadi tentu persoalan menyangkut garis-garis kemiskinan ini masih terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam artian masih banyak orang Kristen yang ada dalam garis kemiskinan, kesusahan. Enter mau makan nggak ada, beli beras nggak ada. Yang banyak orang lihat minta-minta. Karena itu ini juga menjadi tanggung jawab kepada kita sebagai orang percaya, untuk ketika katu ada mungkin birman susah, yaitu birman dalam pergumulan ekonomi untuk orang Syria. Ada biara anjing, cuma ada kasih tek anjing tuh makanan. Kalau nak taruh birman boleh mau nikmati, yaitu orang cuma kasih kotoran binatang, boleh bisa itu binatang, daripada tuh tetangga orang taruh membutuhkan, yaitu ada makan lebet orang berbagi, udah lebet orang berbagi kasih. Kalau ada kelimpahan, sudah jatuh orang lihat di luar sana, di Jawa sana, ya orang-orang miskin banyak sekali, saudara-saudara. Yang orang-orang di Jakarta sana, kalau orang Mbak Uni tinggal di bawah kolong jembatan, saudara-saudara. Karena nyana ada doi mau bikin rumah, atau ada bikin rumah cuma bikin dari gardus, sama dengan gardus ini aqua ini, gardus bikin di bawah jembatan pakai gardus, kasihan. Jadi memang begitu banyak gelandangan gitu. Sehingga di Jakarta, saudara-saudara, banyak angka kriminalitas. Karena apa? Faktor ekonomi. Yang ada kalian kerja, malas kerja, lebih baik copet. Seperti itu. Kita waktu pernah pergi di Jakarta, belum bilang, pendeta tutas jangan kasih di belakang, tutas dukung kasih di muka. Seperti itu. Kalau wadoi banyak, kalau terus sampai pos kaki berbagi tuh doi. Kalau copet mau bagi, mau tertinggal dulunya. Seperti itu.
naik di kereta, tuh orang naik di kereta itu. Kalau untuk manusia, baku memang baku gitu ya begitulah di suasana Jakarta saudara-saudara tuh. Jadi untuk angka kriminalitas ibu kota itu begitu banyak karena tidak punya kemampuan kalian kerja, malas kerja, lebih baik banyak barombit, itu banyak angka kriminalitas, bongkar bank, tuh, bapak curi, jual narkoba, tuh. Karena itulah tekanan-tekanan ekonomi dan juga nggak ada lapangan kerja, tuh, seperti itu. Tapi orang Komang di Minahasa ada tuh orang seperti itu. Contohnya ada yang bilang gelandangan atau saya bilang melakukan tindakan-tindakan kriminalitas tuh karena orang semua ini ada dalam kelimpahan. Karena orang punya usaha, punya kerja. Tuh apalagi orang gunung mau bawa apa pancuri, tuh mau kerja yang tidak halal mendapatkan uang biar cuma tanang ubi, tanang bete, tanang gedi, itu soalnya nak mau beli di pasar. Maka kalau kita bilang dengan orang-orang yang di perkotaan, semua serba beli, seperti itu. Jadi anggaran semakin membludak, jadi banyak terjadi faktor kemiskinan. Karena itu, bagaimana memberantas kemiskinan, saudara-saudara, adalah orang rajin-rajin semua bekerja, rajin-rajin bekerja semua, kerja keras, kerja halal, supaya orang akan mencapai kesejahteraan. Memang juga saya tahu banyak bantuan-bantuan dari pemerintah, ada BLT, ada PKH, apalagi semua tuh apa bantuan-bantuan dari pemerintah itu. Tapi lihat orang pendeta-pendeta ada juga terima tuh BLT biar orang pendeta. Itu kebijakan-kebijakan dari pemerintah seperti itu. Tapi juga jangan berharap pada bantuan-bantuan ini, saudara. Memang ini salah satu tugas pemerintah menanggulangi faktor kemiskinan dengan bantuan-bantuan dari pemerintah yang ada. Termasuk juga ada bantuan-bantuan di bidang pendidikan. Ada di SD ada dana BOS, tahu SD, SMP, SMA, sampai kuliah tadi ingat Unima Unsrat ada bidik misi. Satu semester lah 4 juta 5 juta. Tak jadi ingat kalau anak-anak mahasiswa baca cinta di anak mahasiswa. Orang 4 juta per semester. Itu bidik misi di Unsrat, bidik misi di Unima Tondano. Oh banyak ya. Jadi inilah bantuan-bantuan pemerintah saudara-saudara untuk bagaimana menanggulangi kemiskinan, terlebih biar orang tua yang tak bilang pas-pasan ada bantuan ini besar, bantuan-bantuan dari pemerintah supaya itu anak-anak boleh sekolah. Biar orang-orang tua cuma tanya kalau ada bantuan pemerintah ini anak-anak boleh jadi sarjana, saudara. Ini kan tuh kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Jadi sekarang mau bilang orang tua nak sekolah anak susah tak orang, gitu. Mau sekolah anak cawan naroi, salah tuh dia. Banyak bantuan dari pemerintah, asal anak pandai di sekolah, anak cerdas di kuliah, dapat bantuan-bantuan. Orang tua kan rajin bekerja, supaya yakin rompi anak-anak ini semua boleh menikmati itu pendidikan, boleh kuliah, boleh sarjana. Jadi ini tentu saudara yang jadi gambaran bagaimana supaya kita terbebas dari kemiskinan. Ini salah satu tanggung jawab orang sebagai gereja untuk memberikan kebebasan, mengantisipasi persoalan-persoalan bahkan ketidakadilan yang seringkali terjadi. Apalagi ini kasus ini Sambo, gitu. Ini almarhum ini Brigadir Yosua, ini kan jadi viral di medsos saudara tuh. Ada bilang oh karena cinta segitiga, oh karena ini itulah orang polisi tembak polisi ya. Ini kan ketidakadilannya ada tuh. Bagaimana supaya negara kita ini turun gumuli supaya lebih adil, pihak kepolisian harus menjadi teladan tuh. Jangan di pihak kepolisian akan terjadi seperti ini berikut. Karena orang namanya sebagai aparat penegak hukum. Kalau jadi peristiwa begini, ya bisa tercoreng kelembagaan kepolisian, karena persoalan ini. Jadi ini orang gumuli bersama supaya aparat ini mampu memberikan keadilan sesungguhnya, keteladanan di tengah-tengah mengayomi kehidupan masyarakat yang ada dan berbagai ketidakadilan yang seringkali terjadi di negara kita yang semua ini akan orang
gumuli bersama saudara. Kalau bicara keagamaan dan sebagainya, ini yang orang gumuli supaya benar-benar negara kita ini akan betul-betul menghadirkan kebebasan, keadilan, kejujuran di tengah-tengah kehidupan bersama. Jadi ini tentu menjadi suatu gambaran penting kembali kepada keluarga yang bersyukur di tempat ini. Bagaimana gereja sebagai pemberita kebebasan, marilah di tengah-tengah mensyukuri 5 tahun meninggalnya almarhum Bapak Alan Sondak. Mari semakin kuat di dalam Tuhan, membaati keluarga yang ada, supaya ketika terus mengundang Tuhan, maka yakin bahwa pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan menjadi bagian keluarga dan kita semua. Amin. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Saudara, kita akan berikan persembahan. Pertolongan Tuhan memberkati kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Buat ibadah syukur Tuhan. Terima kasih orang semua. Dulu ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh keluarga, dalam hal ini Ibu Penatua Seri Sondak Paat. Kami persilakan. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan Allah yang sungguh luar biasa, boleh menyertai dan memberkati kita semua, sehingga lewat ibadah syukur di malam ini mengenang kepergian dari suami, papa, opa, almarhum Bapak Alan, boleh terlaksana selesai dengan pertolongan Tuhan. Dan oleh karena itu kita semua sungguh bersyukur kepada Tuhan Allah ketika kita semua lagi boleh dibekali oleh firman Tuhan. Dan kita sungguh bersyukur kepada Tuhan ketika setiap proses yang diizinkan Tuhan, karya yang sungguh luar biasa boleh dinyatakan lagi bagi kami keluarga 5 tahun yang lalu. Kami boleh mengenang, kami melewati tahapan-tahapan, proses demi proses yang Tuhan izinkan untuk kami keluarga lewati bersama dengan Tuhan. Karena itu sampai saat ini kami diberi kuat, kami diberi kemampuan untuk melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan karena itu saat ini tentunya atas nama keluarga besar Sondak Ati menyampaikan ucapan banyak terima kasih. Yang pertama kepada hamba Tuhan yang boleh melayani kita semua
boleh memberikan lagi penguatan iman yang terkasih Pendeta Bapak Samuel Kalangi, Sarjana Teologi. Kami sampaikan terima kasih dan kami sampaikan terima kasih kepada pelayan Tuhan, Penatua dan Diaken kolom 14 kasih akan pelayanan ibadah di malam ini, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami sampaikan terima kasih, bahkan pun jemaat Tuhan yang ada di kolom 14 dan Penatua yang ada di kolom 15 bersama anggota jemaat yang boleh berkenan hadir di malam hari ini. Walaupun Ibu Penatua adalah keluarga, kami sampaikan banyak terima kasih dan juga kami sampaikan terima kasih bagi saudara-saudara yang boleh membantu di bagian belakang. Kami sampaikan terima kasih. Tak ada balasan kami kepada saudara-saudara selain saya yakin dan percaya kita punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, maha kasih dan maha kaya, akan senantiasa mengembalikan berkat-berkat bagi saudara-saudara yang boleh ada di saat ini. Sekali lagi makasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati. Dan mungkin jikalau ada kekurangan makanan dan minuman yang disiapkan oleh kami keluarga, mohon garam atau kelebihan garam mohon ditinggalkan di tempat ini, nanti kami perbaiki di acara-acara selanjutnya. Demikian dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah bersama Junjung jo. Kaki tak tanah kaki ya. Sana harus kaki. Kasih Pak Mama aja tuh ember. Oh sana dia dapat pegang itu. Sana. Dah. Balik adu kemar sini. Awas tak konto. Awas yang tak konto.